Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuhu alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Alhamdulillah. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kesempatan serta kekuatan sehingga saya di pagi hari ini dapat menyapa para sahabat-sahabatku yang selalu setia menonton video saya, dan saya doakan semua kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit semoga cepat sembuh dan segala hajat-hajatnya Allah kabulkan. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan pintu rezekinya dan putra-putrinya menjadi anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, di mana kita ini hanya hidup terbatas dan sementara sifatnya, dan maka dari itu mari kita selalu berusaha taqarrubu ilallah, yaitu belajar kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya sesuai dengan apa saja syariah yang dibawakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang saya ajak kalian, sahabatku, mari kita simak video ini, sangat bermanfaat. Bahwa para ulama sufi itu adalah, dunia ini hanya di genggaman tangannya saja. Bukan para ulama sufi itu mereka tidak mengurusi tentang keduniawian, tidak. Namun dunianya tidak dimasukkan dalam hati, hanya sebatas di genggaman tangan. Begitulah. Untuk lebih jelasnya mari kita tonton video dari Ustadz Nurdin. Lebih jelasnya sahabat ya, karena beliau adalah seorang ahli dan beliau orang yang berilmu. Mari tonton. Namun sebelum menonton, saya ingatkan kepada sahabat-sahabatku selalu, jika kalian suka dengan video ini maka di like, comment, and subscribe. Tentunya komenannya itu yang bermanfaat ya, bermanfaat buat orang lain ya. Siapa tahu komen Anda itu menjadi wasilah kebaikan bagi orang lain. Oke, tonton videonya sampai selesai. Selamat menonton. Abul Hasan Asy-Syadzili pernah mengatakan dalam salah satu ungkapannya, itu muslim yang bermaksiat, katanya Pak, muslim yang bermaksiat. Saya nggak bilang wali, nggak bilang sufi. Muslim yang bermaksiat, muslim. Kalau disingkapkan, kalau mata batin kita disingkap, bisa melihat cahaya keimanan yang ada dalam diri seorang muslim yang bermaksiat itu, matahari itu tidak akan bisa mengalahkan, Pak. Cahaya keimanan seorang muslim yang biasa, yang asi itu artinya yang bermaksiat, itu nggak bisa mengalahkan, nggak bisa dikalahkan oleh cahaya matahari. Seterang apa cahaya matahari? Cahaya keimanan seorang muslim yang biasa, yang banyak dosa itu, kalau dilihat, kalau disingkapkan ke mata batin kita, cahayanya luar biasa. Kadang-kadang kita nggak menyadari itu. Iman itu mahal. Di mata kita mungkin remeh, di mata Allah itu sangat mahal keimanan kita itu. Sekarang Bapak bisa bayangkan, orang awam saja seperti itu, orang yang banyak maksiat saja seperti itu, kedudukannya di mata Allah, apalagi orang-orang yang sudah mentalak 3 dunia,
gak terlena dengan gemerlap duniawi. Yang mereka pikirkan, yang ada dalam hati mereka hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya kejernihan batin, tujuannya cuma satu. Jadi kalau ngomong la ilaha illallah, mereka itu beneran la ilaha illallah. Kalau kita kan enggak. Tiada Tuhan selain Allah. Kita di lisan ngomong begitu, tapi pada prakteknya kita mempertuhan harta, kita mempertuhan jabatan, kita mempertuhan popularitas, kita mempertuhan pujian orang. Itu kita. Mereka yang bertauhid secara mutlak, kalau dibilang la ilaha illallah, mereka nggak punya tujuan lain kecuali Allah saja. Titik. Dunia itu hanya ada dalam genggaman bagi mereka, tapi nggak masuk perasaan. Jadi kata sebagian ulama, apa yang menjadi tolak ukur seorang itu zuhud atau tidak? Zuhud itu artinya tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Bukan nggak berarti nggak punya dunia, apa? Bisa jadi ulama sufi itu kaya raya, dan banyak ulama sufi kaya raya. Bedanya dengan kita apa? Mereka dunianya itu hanya digenggam di tangan saja, dalam kepemilikan saja, tapi nggak masuk perasaan. Jadi kalau dunia itu hadir di hadapan mereka, yastawi indahum adzhab wat turab. Antara debu dengan emas itu sama dalam kacamata mereka. Debu dengan emas itu sama bagi mereka. Mereka bukan kita. Kalau bagi kita masih beda. Kita masih terlena dengan hal-hal semacam itu. Bagi mereka, yastawi indahum adzhab wat turab. Emas dengan debu yang setiap hari kita injak, itu maknanya sama bagi mereka. Itulah para sufi. Nah, demikian sahabatku ya, penjelasan daripada Ustadz Nuruddin sangat luar biasa. Bahwasanya dunia itu jangan sampai kita dimasukkan dalam pemikiran, dalam hati kita, dalam jiwa kita. Namun yang sepantasnya kita harus memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata beliau, orang ahli sufi itu bukan tidak mempunyai dunia, kata beliau kali kan, namun mereka dibatasi dunia dan kepentingan untuk akhiratnya, yaitu untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita itu akan selalu taqarrubu ila Allah. Apapun tindakan dan yang positif tentunya sahabat ya, yang positif semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena man ja'a bil hasanatin famin Allah, wa man ja'a bis sayyi'atin famin nafsik. Oke, semoga bermanfaat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri ma'assalam fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.